Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin wa la ali wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Para pemirsa penjadi Kolbu Channel dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali dengan saya Dr. Haji Sukarmawan MPD melalui tayangan penjadi Kolbu Channel. Para pemirsa dan pencinta penjadi Kolbu Channel dimanapun Anda berada, sesungguhnya salah satu indikasi adanya keimanan di dalam diri kita ketika kita memiliki rasa malu. Hal ini diperkuat dengan sabda Rasulullah SAW. Dia mengatakan, "Fa innal haya'u minal iman." Karena sesungguhnya pada sifat malu itu merupakan sebagian dari iman. Sangat memprihatinkan tentunya jika rasa malu di dalam diri sudah hilang. Boleh jadi sangat berisiko bagi seseorang yang tidak lagi memiliki rasa malu dalam dirinya untuk melakukan perbuatan hina, perbuatan tercela. Dan terkait dengan rasa malu, jika kita tinjau dalam kajian ilmu akidah akhlak, rasa malu ini dapat dibedakan dalam 3 kriteria. Ada 3 sifat malu dalam diri seseorang. Yang pertama adalah sifat malu terhadap diri sendiri, malu dengan diri sendiri. Kedua, rasa malu terhadap orang lain. Dan yang ketiga adalah rasa malu. Ada perasaan malu dalam diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh indah jika ketiga kriteria dari sifat malu ini ada dalam diri kita. Kita malu dengan diri kita yang mengaku sebagai seorang Muslim yang beriman, yaitu seorang mukmin, untuk melakukan perbuatan-perbuatan tercela, perbuatan-perbuatan hina, perbuatan yang mendatangkan dosa. Kita malu pada diri sendiri. Dan kita pun akan merasa malu kepada orang lain jika diketahui perbuatan tercela kita. Andaikan orang lain tidak mengetahui apa yang kita lakukan, perbuatan-perbuatan hina, perbuatan tercela, perbuatan maksiat yang kita lakukan, kita akan malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka selayaknya kita memiliki ketiga kriteria malu dalam diri, itu malu pada diri kita sendiri, malu pada orang lain, dan terlebih lagi kita harus ada rasa malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa dan pencinta penjadi Kolbu Channel rahimakumullah, dalam kitab Bulughul Maram yang mengkaji hadis, fikih dan akhlak dari karya Al-Hafiz Al-Imam Ibnu Hajar Asqalani, beliau membagi sifat malu menjadi 2 kategori, 2 kriteria sifat malu dalam diri seseorang. Yang pertama adalah sifat malu yang merupakan bawaan. Ini boleh jadi merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhlak yang baik yang Allah karuniakan, boleh jadi ini faktor hereditas dari orang tua yang saleh dan salehah. Orang tua yang memang baik, orang tua yang saleh dan salehah menghasilkan anak-anak atau generasi yang saleh dan salehah. Ingat, smart teachers, smart students. Guru-guru yang baik, guru-guru yang cerdas menghasilkan murid-murid yang cerdas. Smart parents, smart children. Orang tua yang cerdas menghasilkan anak-anak yang cerdas. Hanya saja cerdas yang ingin saya garis bawahi dalam hal ini adalah tidak hanya cerdas pada intelektualitas atau emosionalitas, tetapi didasari cerdas pada spiritualitas, pada keimanan dan ketakwaan, dan memiliki qalbun salim, kebeningan hati. Para pemirsa dan cinta penjadi Kolbu Channel rahimakumullah, selain rasa malu yang merupakan bawaan atau hereditas mungkin dari orang tua
ayah ibu yang saleh dan salehah. Kemudian diturunkan pada anak-anaknya menjadi anak yang saleh dan salehah. Rasa malu yang kedua menurut Al-Imam Ibnu Hajar Asqalani, bahwa yang kedua ini adalah hasil dari sebuah proses. Jadi proses apa? Itu proses berupaya mengenal siapa Allah. Bukan berarti mengenal zat Allah, karena tidak bisa kita mengetahui seperti apa zat Allah. Ada hal yang tidak mungkin. Tafakkaru fi khalqillah. Jadi kita tafakkur, memikirkan, melakukan kajian dari apa yang diciptakan Allah. Dan wala tafakkaru fi zatihi. Jangan kita memikirkan, jangan kita melakukan kajian tentang seperti apa zat Allah. Tidak mungkin terjadi. Karena itu sifat malu yang kedua ini dari hasil sebuah proses mengenal Allah dengan taqarrub ilallah atau ma'rifatullah, maka sudah mencapai pada tingkatan ma'rifah, mengenal siapa Allah, maka sini akan memunculkan rasa malu. Kesombongan ternyata milik Allah, bukan milik hamba, bukan milik manusia. Hanya Allah yang patut sombongkan. Allah maha segalanya. Kita akan malu kepada Allah Subhanahu wa taala setelah kita ma'rifatullah, mengenal Allah. Allah zat yang maha mengetahui semua gerak-gerik hambanya, semua perbuatan hambanya. Innallaha basirum bima ta'malun. Dan sungguhnya Allah mengetahui dan maha melihat semua aktivitas dari hamba-hambanya. Maka akan ada rasa malu untuk melakukan perbuatan tercela, perbuatan hina, perbuatan yang mendatangkan dosa. Para pemirsa dan pencinta menjadi Qalbu Channel rahimakumullah. Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud Al-Badri radhiyallahu an bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Inna mimma adrakan nas min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasta'ma syi'ta." Yang artinya, sungguh di antara perkara yang diketahui oleh manusia dari perkataan kenabian terdahulu adalah jika engkau tidak malu, jika engkau tidak punya rasa malu, kata Rasulullah, maka silakan berbuatlah sesuka hatimu. Hadis riwayat Al-Imam Bukhari. Para pemirsa dan pecinta Qalbu Channel rahimakumullah, jika kita simak dan kita cermati dari hadis Rasulullah SAW ini, tentunya kita akan menangkap satu kalimat secara implisit dari Rasulullah SAW, yang intinya kita harus memiliki rasa malu. Ketika Rasul mengatakan, jika engkau tidak punya rasa malu, silakan engkau berbuat sesuka hatimu. Jangan ditafsirkan keliru. Bukan berarti Rasulullah membebaskan kita untuk melakukan perbuatan sesuka hati kita. Akan tetapi ini sebaliknya. Jika kita mengumbar nafsu kita, sesuka hati kita melakukan perbuatan hina, perbuatan tercela, perbuatan yang mendatangkan dosa, maka ini indikasi iman di dalam dada sudah tidak ada. Para pemirsa menjadi Qalbu Channel rahimakumullah, terkait dengan sifat malu dalam diri seseorang, sungguhnya Rasulullah SAW sangat tinggi apresiasinya kepada salah seorang sahabat beliau, yaitu Utsman bin Affan. Sosok Utsman bin Affan inilah yang tepat jika kita jadikan sebagai uswah bagi kita terkait dengan menumbuhkan sifat malu dalam diri. Utsman bin Affan ini sosok sahabat Rasulullah SAW yang juga menantu pertama dari Rasulullah SAW. Beliau dapat julukan Zunnurain. Zunnurain ini artinya adalah memiliki dua cahaya. Orang yang memiliki dua cahaya.
Kenapa Utsman bin Affan dijuluki Zunnurain, pemilik dua cahaya? Karena beliau menikah dengan dua putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, beliau menikah dengan Ruqayyah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian karena mengalami kondisi sakit dan akhirnya wafat, maka Utsman bin Affan dinikahkan dengan adik kandung dari Ruqayyah binti Rasulullah, yaitu Ummu Kalsum binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah sekilas kenapa Utsman bin Affan mendapat julukan Zunnurain, pemilik dua cahaya. Para pemirsa penjadi Qalbu Channel rahimakumullah, Utsman bin Affan mendapat apresiasi yang luar biasa, sehingga Rasulullah dalam hadis singkatnya memberikan satu pernyataan bentuk apresiasi kepada sahabat Utsman bin Affan. Beliau mengatakan, asdaqu ummati khayaan Utsmanan, yang artinya umatku yang benar-benar pemalu adalah Utsman. Dalam hal ini maksudnya adalah Utsman bin Affan. Pernah dalam satu kisah singkat, Rasulullah SAW sedang berbaring di tempat tidurnya, tempat istirahatnya, dan bagian betis beliau tersingkap, ya, sedang asik istirahat. Kemudian istri beliau, Siti Aisyah, berkata kepada beliau Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, sungguhnya sahabatmu Abu Bakar ingin menghadap. Ada sesuatu yang ingin dibicarakan kepadamu." Kata Rasulullah, "Silakan suruh masuk." Karena sahabat dekat. Masuklah sahabat Abu Bakar Siddiq, dan beberapa menit setelah obrolan santai dengan Rasulullah, kemudian pamitlah sahabat Abu Bakar Siddiq ini. Dan tidak lama kemudian datang Umar bin Khattab, juga ingin bertemu Rasulullah SAW, dan disampaikan oleh Siti Aisyah bahwa ada sahabat yang kedua, Umar bin Khattab, yang ingin bertemu dengan beliau, dan Rasulullah mempersilakan untuk masuk. Masih posisi berbaring santai, dan singkap sedikit pada bagian kaki beliau sehingga terlihat betis pada betis beliau, dan beliau masih kondisi santai. Setelah ngobrol beberapa menit dengan sahabat Umar bin Khattab, kemudian pamit Umar bin Khattab, tidak lama datanglah sahabat Utsman bin Affan, juga ingin bertemu, ingin ngobrol santai dengan Rasulullah SAW, dan disampaikan oleh Siti Aisyah, "Ya Rasulullah, ada sahabat engkau yang ketiga ini telah datang, Utsman bin Affan." Hal yang menarik, Rasulullah cepat-cepat dia bangun dari tidur santainya, dan dia membetulkan gamisnya, ditutup dengan rapi kedua kaki beliau, hingga beliau kembali terduduk dengan gamis yang atau jubah beliau yang sudah kondisi rapi. Datanglah Utsman bin Affan dan ngobrol beberapa menit. Setelah itu sahabat Utsman bin Affan pun pamit. Setelah pamit sahabat Utsman bin Affan, ada pertanyaan dari Siti Aisyah karena melihat ada hal yang unik, menarik disaksikan dari pertemuan suami beliau Rasulullah SAW dengan tiga sahabatnya. Ketika sahabat Abu Bakar dan sahabat Umar bin Khattab, beliau asyik tetap terbaring dengan tersingkap sedikit dan terlihat bagian betisnya, dia santai saja. Tapi ketika dikatakan bahwa Utsman bin Affan mohon izin untuk menghadap beliau, beliau bersikap yang berbeda. Maka ada pertanyaan dari istri beliau Siti Aisyah, "Ya Rasulullah, gerangan apa yang membuat engkau berbeda menyikapi tiga dari ketiga sahabatmu? Engkau tampak terburu-buru untuk merapikan jubah, dan kemudian engkau duduk ketika menerima Utsman bin Affan yang akan masuk." Kemudian Rasulullah merespon pertanyaan dari istri beliau Siti Aisyah dengan sabdanya, "Al-astakhi min rajuli tastakhi minhul malaikah," yang artinya, tidakkah sepatutnya aku malu kepada seseorang, dalam hal ini adalah Utsman bin Affan, yang para malaikat saja malu kepadanya. Subhanallah.
Nyata sosok Utsman bin Affan adalah seorang sahabat yang memiliki sifat sangat pemalu. Sehingga Rasulullah menyadari kalau sekiranya beliau tetap berbaring dengan tersingkap, bagian kakinya terlihat betisnya, dan Utsman bin Affan masuk, sudah pasti Utsman bin Affan akan membatalkan untuk bertemu beliau karena malu menghadap Rasulullah SAW dalam kondisi berbaring dengan tersingkap bagian jubahnya sehingga terlihat betisnya. Dan di sini menjadi satu ibrah bagi kita. Sosok Utsman bin Affan, seorang pengusaha yang kaya raya, pengusaha sukses dengan gelimang harta, kekayaan yang luar biasa, tetapi begitu tawadhu dan beliau sangat pemalu. Baiklah para pemirsa dan pecinta penjadi Qalbun Channel rahimakumullah, pada bagian akhir tentunya satu harapan bagi saya pribadi dan juga saya berharap untuk pemirsa menjadi Qalbun Channel dimanapun Anda berada. Mari kita tumbuhkan rasa malu dalam diri kita sebagai indikasi bahwa ada keimanan di dalam dada kita. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.